Selamat pagi, di sini saya akan menjelaskan kode answer.python saya. Nah, jadi pada eh, kode ini itu adalah program proses analisis data kuesioner yang akan membaca data dari Excel dan akan menjawab berbagai pertanyaan analitis berdasarkan input dari pengguna. Nah, jadi yang pertama itu terdapat input dan output pada baris ke-1 dan juga baris ketiga. Nah, pada baris ini dia itu akan mengimpor library pandas untuk memanipulasi data dan akan membaca input dari pengguna. Nah, yang selanjutnya itu ada loading data yang terdapat pada baris kelima ini. Nah, mulai dari baris kelima ini, dia itu akan membaca file data kuesioner dan akan membuat list kolom, pertanyaan, dan akan mengkonversi semua nilai menjadi string dan akan menghilangkan spasinya, yaitu pada baris kelima sampai dengan baris ke-10. Nah, yang selanjutnya itu terdapat definisi skala mapping dalam file ini, di mana itu pada baris ke-12 sampai dengan baris ke-13. Nah, pada baris ini, dia itu SS ini itu sangat setuju, dan kemudian S ini setuju, CS-nya itu cukup setuju, CTS-nya ini cukup tidak setuju, TS-nya ini tidak setuju, dan STS ini sangat tidak setuju. Nah, eh, yang selanjutnya itu setelah pada file baris ke-12 dengan baris ke-13, dia itu mulai melakukan perhitungan dasar, yaitu pada baris ke-14 sampai baris ke-15, di mana N partisipan ini itu untuk jumlah responden dan total sel ini untuk total data. Jadi responden diganti dengan beberapa pertanyaannya. Dan kemudian itu terdapat fungsi helper dan juga fungsi counter. Nah, fungsi helper dan counter ini terdapat pada baris ke-17 dan baris ke-18. Nah, pada baris ini eh, fungsi itu untuk menghitung persentase dengan satu desimal dan kemudian yang counter itu untuk menghitung frekuensi setiap skala di seluruh datanya. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis berdasarkan target question. Nah, di sini sudah masuk mulai ke pertanyaan key yang pertama pada baris ke-25. Nah, pada key yang pertama ini dia itu menentukan skala paling banyak dipilih. Jadi itu akan mencari skala dan juga akan menemukan skalanya itu dengan frekuensi tertinggi dari semua data. Nah, yang pada pertanyaan selanjutnya itu pada Q2. Pada Q2 ini dia itu akan eh, menemukan skala yang paling sedikit dipilih, yang paling jarang. Jadi dia itu akan menemukan skala dengan frekuensi yang paling bawah ataupun frekuensi yang paling rendah. Nah, yang selanjutnya itu pada Q3 sampai dengan Q6. Terdapat pada baris ke-35 dalam satu file dia itu mulai dari ketiga sampai dengan ke-6. Nah, jadi di sini itu dia itu akan menemukan pertanyaan dengan skala tertentu, tetapi dia itu yang paling tinggi ataupun yang paling banyak. Nah, jadi untuk ketiga ini dia itu akan membuat pertanyaan dengan jawaban sangat setuju yang paling banyak, keempatnya itu jawaban setuju terbanyak, dan kelimanya itu jawaban cukup setuju terbanyak, dan keenamnya itu jawabannya itu cukup tidak setuju yang paling banyak. Nah, jadi pada pertanyaan ke-7 dan ke-8, pada baris ke-45 dan juga baris ke-57, dia itu pertanyaan dengan jawaban tidak setuju yang paling banyak. Jadi dia itu akan mencari pertanyaan dengan responden menjawab tidak setuju paling banyak dan kemudian dia akan eh, menginputkan filenya. Pada pertanyaan ke-9 baris ke-69 ini, jadi dia itu akan membuat daftar pertanyaan dengan jawaban sangat tidak setuju terbanyak. Jadi dia akan menampilkan semua pernyataan pada data kuesioner yang memiliki jawaban sangat tidak setuju dan juga berapa persentasenya. Nah, pada pertanyaan yang selanjutnya itu pada Q10 baris ke-78, dia itu akan menentukan rata-rata skor keseluruhan. Jadi dia itu akan menghitung semua rata-rata skor dari semua total jawaban dan akan menggunakan skor map yang terdapat pada baris 83 dan juga baris ke-84. Nah, pada pertanyaan yang selanjutnya itu pada Q yang ke-11, jadi pada Q11 ini dia itu menentukan pertanyaan dengan rata-rata yang paling tinggi. Nah, jadi dia itu eh, akan membuat pertanyaan manakah yang memiliki min score yang paling banyak, yang paling tertinggi dari semua pertanyaan. Nah, pada pertanyaan ke-12, Q12 ini, dia itu
akan membuat pertanyaan dengan rata-rata itu yang paling rendah. Jadi itu pertanyaan mana yang paling memiliki min score yang paling rendah ataupun yang paling sedikit dibanding yang lainnya. Nah, pada Q13 ini dia itu adalah kategorisasi respons. Jadi dia itu berkategori bahwa positifnya itu adalah sangat setuju ditambah dengan setuju itu adalah positif, cukup setuju itu adalah netral pada baris ke 113, dan cukup tidak setuju ditambah tidak setuju ditambah sangat tidak setuju itu adalah negatif. Nah, jadi pada akhirnya nanti program ini akan membuat tool analisis statistik deskriptif untuk data kuesioner Likert. Jadi dia itu akan mengidentifikasi pola jawaban di mana yang paling banyak ataupun di mana yang paling sedikit. Nah, jadi dia itu akan juga mencari pertanyaan dengan karakteristik tertentu dan akan menghitung rata-rata kategorisasi sentimen dan akan menghasilkan output terformat untuk juga pelaporannya. Sekian penjelasan kode saya. Terima kasih.